Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi mengenai hubungan produsen dengan konsumen dengan anggota kelompok saya sendiri Labodan Wayasa dengan nomor absen 11. Saya Sudargo Satya Pramanta, nomor absen 1. Saya Dewi Gede Adindra Maputra, nomor absen 6. Saya Yoga Hanata, absen 14. Dan saya Muhammad Sultan Putra, absen 13. Dan selanjutnya presentasi akan kami lanjutkan ke materinya. Pertama adalah pengertian pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan bawa uang untuk membayar harganya. Untuk pasar sendiri memiliki sekurang-kurangnya 3 fungsi utama, yaitu fungsi distribusi. Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kedua adalah fungsi pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konsumen. Yang pertama, pengertian konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Hornby, konsumen atau konsumer adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Seseorang itu perusahaan yang membeli barang tertentu untuk menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Yang kedua ada perlindungan konsumen. Kata-kata perlindungan konsumen bukan lagi merupakan istilah atau kata baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun telah diundangkan sejak tahun 1999 di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1(1), segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari produsen barang atau jasa, importer, distributor, penjualan, dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha. Ada 2 jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu pelindung preventif dan pelindung kuratif. Pelindung preventif adalah pelindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkai atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut, dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau juga memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. Sedangkan pelindungan kuratif adalah pelindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau manfaat barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang atau jasa. Meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli atau suatu barang atau jasa. Dalam hal ini, seseorang dikatakan konsumen cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau manfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa. Tidak peduli ia mendapatkan melalui pembelian atau pemberian. Hubungan produsen dan konsumen. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan konsumen itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, dapat dikelompokkan pada golongan besar rumah tangga, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumsi adalah kelompok masyarakat yang memakai barang atau jasa, baik secara perorangan atau keluarga atau organisasi masyarakat. Tetapi kelompok rumah tangga konsumsi ini juga merupakan kelompok yang memberikan beberapa faktor produksi. Di antaranya adalah orang yang menyewakan tanah untuk kepentingan perusahaan, pabrik, dan ke tempat kedudukan perusahaan. Orang yang menyediakan tenaga kerja untuk kepentingan atau suatu perusahaan atau pabrik. Orang yang menyertakan modal untuk usaha
itu sendiri, tenaga ahli dari masyarakat untuk perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak-hak konsumen sebagai berikut: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu sendiri, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 8. Hak konsumen menurut Consumer International. 1. Hak tentang memperoleh kepuasan akan kebutuhan dasar seperti kesediaan makanan layak, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, kesehatan, air, dan sanitasi. 2. Untuk mendapatkan hak produk dan layanan yang aman dan tidak membahayakan diri sendiri. 3. Hak untuk mendapatkan informasi, fakta, dan kejelasan tentang produk yang ditawarkan, terutama bila terjadi kesalahpahaman membaca label. Hak untuk memilih produk dan layanan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Hak untuk didengar pendapatnya. Hak untuk mendapat ganti rugi. Hak untuk memperoleh informasi dan prosedur pemakaian sebelum konsumen membuat keputusan memilih produk atau layanan. Hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Tunggal ini tercantum dalam pasal 5. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian. 2. Bersikap baik dan melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak produsen atau pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terutama di pasal 6. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Hak untuk melakukan pembelian diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Selanjutnya, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen. 5. Tidak diakibatkan oleh barang-barang yang diperdagangkan. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kewajiban produsen. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terutama tercantum di pasal 7. 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaannya, perbaikan, dan pemeliharaannya. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau tidak diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Selanjutnya, memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, mencoba barang atau jasa tentu, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat. 6. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 7. Memberi kompensasi atau ganti rugi atas penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Gerakan konsumen. Salah satu syarat bagi terpenuhnya dan terjaminnya hak-hak konsumen adalah perlunya pasar dibuka dan dibebaskan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk bagi produsen dan konsumen untuk keluar masuk dalam pasar. Selain itu, salah satu langkah yang dirasakan sangat berpengaruh adalah gerakan konsumen.
Gerakan konsumen juga lahir karena pertimbangan sebagai berikut. 1. Produk yang semakin banyak di satu pihak menguntungkan konsumen karena mereka punya pilihan bebas yang terbuka. Namun, di pihak lain juga membuat pilihan mereka menjadi rumit. 2. Jasa kini semakin terspesialisasi sehingga menyulitkan konsumen untuk memutuskan mana yang benar-benar dibutuhkannya. 3. Kebutuhan iklan yang merasuki setiap menit dan segi kehidupan manusia modern yang melalui berbagai media massa dan media informasi lainnya bahwa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan konsumen. 4. Kenyataan menunjukkan bahwa keamanan produk jarang sekali diperhatikan secara serius oleh produsen. 5. Dalam hubungan jual beli yang didasarkan oleh kontrak, konsumen lebih berada pada posisi yang lemah. Konsumen adalah raja. Dengan adanya prinsip konsumen adalah raja, bagi sebagian masyarakat atau konsumen sebenarnya tidaklah benar karena konsumen atau masyarakat lebih banyak mengutarakan keluhan tentang kekecewaan baik pada janji atau pelayanan yang tidak memuaskan dari berbagai perusahaan dan atau produsen. Kenyataan ini sesungguhnya memberikan isyarat paling kurang dua hal, yaitu 1. Pasar yang bebas dan terbuka pada akhirnya menempatkan konsumen benar-benar sebagai raja. 2. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban melayani konsumen secara baik dan memuaskan mempunyai tempat pijakan yang nyata dan bisnis global yang bebas dan terbuka. Peraturan yang terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diizinkan di Indonesia. Dasar hukum yang menjadi seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1999 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbinet dan alternatif hanya saat menyelesaikan sengketa. Yang kelima, Peraturan Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 35 garing DJPDN garing 6 garing 2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Mendag Prob garing Kab garing Kota. Yang ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 garing DJPDN garing SE garing 12 garing 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pengaduan konsumen. Jadi kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas adalah bahwa hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dan keadaan yang tidak seimbang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asas Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang tujuan perlindungan konsumen.
perlindungan konsumen bertujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakai barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menurut hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dari keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau memang ada komentar, saran atau pertanyaan, tolong dicantumkan ke dalam kolom komentar. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya akan tutup dengan para pesantik. Om Santi 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 Om.